Saya nunggu di luar tuh, dia masuk ke sebuah ruangan. Tato mediator tuh nunjuk ke arah depan, nunjuk ke arah saya. Sampai dibujuk, ntar kalau lu sunat gue kasih duit dah 500.000. Kan dulu zaman dulu 500.000 gede banget. Iya, iya. Saya masukin motor, otomatis kan saya turun dari motor, saya mau nutup gerbang. Iya. Tahu-tahu nongol sosok Poci. Di sini kan tidur, yang namanya malam dingin, kaki ngeringkuk gini nih. Kaki diangkat gini. Pas diangkat gitu, tahu-tahu ada yang narik, ada yang ngelurusin kaki. Bener-bener kayak nariknya mending halus, dia kayak ngebetot gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng gue Egi di podcast Misteri Keluarga Si Gombal. Jadi untuk episode kali ini gua udah bersama dengan Apan ya. Iya. Oke, Apan. Jadi kita akan menceritakan tentang pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh Avan sendiri. Avan gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Apan ini tinggal di aslinya orang sini ya? Aslinya orang sini. Asli orang sini, jadi tinggal dari sini ya. Berarti dari kecil udah di sini. Jadi untuk ceritanya tuh gimana sih awal mulanya, Pan? Hari ini yang mau diceritain sekarang itu gimana? Jadi waktu kecil, cerita waktu kecil, nah sama waktu kita ngelihat di atas rumah, sama pas lagi pulang main. Malam gerimis jam 2 malam. Oh, oke. Berarti itu lebih ke pengalaman mistis yang benar-benar keliat lah ya. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman semua, sebelum kita lanjut untuk cerita lebih lanjutnya, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Cukurukuk, kukruk, kukruk. Saya dah bang, ngapain bang? Suara gua kan lu belum balikin. Oh iya ya lupa. Lah, jangan dililin. Gua lagi bikin intro lu. Nah, lu nggak ngomong. Jadi makasih ya. Udah, ya. Oke, silahkan Bang Apan. Kalau untuk kita cerita dari yang masa kecil dulu kali ya. Ya, boleh. Kalau untuk itu kan dulu yang namanya waktu kecil niatnya dulu pengen sunat. Cuman kan ada kendala tuh, jadi diundur. Nah semenjak pas diundur itu, kok makin lama rasa pengen sunat itu udah nggak ada, udah takut lah awalnya. Takut. Banyak saudara yang nanya-nanyain, katanya ngapa gitu ya, siapa nggak musik sunat kan udah gede, gitu. lu ngapa gitu kapan ya? Sunat gituin. Posisi pas itu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Iya. Iya benar ya. Kelas 6 ya, yang namanya itu ya saya diem aja. Saya diem aja. Pas nggak lama, selang sebulan atau selang 2 bulan, keluarga ada yang kesurupan. Masukan. Oke. Nah dibawalah berobat ke Sukabumi. Jauh ya, ke Sukabumi. Jadi ya, dibawa berobat ke Sukabumi. Nah pas dari Sukabumi itu kan biasanya itu kalau berobat itu kan ada seorang media yang buat mediator buat masukin apa namanya, si khodamnya lah ya. Iya, khodam itu ya. Nah dia masuk ke suatu ruangan. Tahu-tahu ada sosok yang masuk ke dalam tubuh mediator itu. Mediator itu katanya, saya nunggu di luar tuh, dia masuk ke sebuah ruangan. Tahu-tahu mediator itu nunjuk ke arah depan, nunjuk ke arah saya. Oke, pas lagi kemasukan itu. Ya. Nah orang yang di dalam ruangan itu pada tanda-tanya dong, berarti ini siapa yang ditunjuk. Pas dibuka saya yang ditunjuk, akhirnya saya disuruh masuk. Nah di situ baru ketahuan katanya ini. Kemarin ditanya sunat diam aja. Iya. Ini jadi selama ini ada yang ngikutin kuntilanak. Makanya kamu setiap ditanya kapan sunat, kamu nggak berani ngejawab itu, kamu diam aja karena kamu diikutin sama dia. Oh, jadi dia lebih kayak apa ya, biar lu gak berani sunat mungkin ya. Iya. Karena lu udah kemasukan ini yang tersebut gitu ya. Iya.
Oke, jadi Apan itu berarti dari kecil mungkin ya. Dia Dari kecil. mungkin kalau bahasa ininya mungkin dia seneng sama Apan, terus dia kayak wah cocok nih gue suka sama nih anak gitu mungkin ya. Mungkin saya juga kan kurang ngerti, mungkin dia tertarik, Heeh, makanya dia ngikutin. ngikutin sampai kelas 6 SD, Yang kelas susah 6 SD. buat sunat. Mm-mm. Akhirnya setelah diobatin, Semenjak itu selang 3 bulan itu langsung sunat. langsung sembuh lah ya, langsung berani. Iya, langsung berani. Yang dirasakan apa sih selama gak pengen sunat itu? Kayak Gak mau aja gitu. nggak mau aja gitu. Pokoknya misalkan kayak setiap ditanya orang, lu kapan Ah. sunat, lu udah gede. Sampai dibujuk, ntar kalau lu sunat gue kasih duit dah 500.000. Kan dulu zaman dulu 500.000 gede banget. Iya iya. Tetep nggak dijawab, diem aja. Tetep apanya itu diem aja. Karena mungkin sih itunya juga kayak apaan sih? Mm-mm. Mungkin ya. Oke, jadi untuk ya percaya nggak percaya lah ya. Gua seumur umur baru nemu kasus seperti ini. Maksudnya kayak sampai gak mau sunat karena hal seperti itu gitu. Iya. Jujur orang tua aja sempet nggak percaya. Nah, Cuman pas pas berobat ke sono, pas keluarga berobat sono, apa yang ditunjuk, semenjak itu pada percaya. dari situ mungkin si mediator ini ngeluarin lah dari Iya. badan lo gitu ya. Mm. Kayak misalkan udah dulu dibersihin gitu. Istilah ininya di rukyah dulu lah biar Iya. bersih gitu ya. Sempat di itu juga di sono. Tapi pas disunat normal, Normal, lancar. gak nangis, Enggak. gak takut. Enggak. Jadi kalau pas sunat itu awalnya di mobil takut, Nah, disuruh keluar kita soalnya kan udah tahu sunat kan suka bumi juga. Pas awalnya dibujuk dulu, beli sepatu, beli Oke. bedek. ah, Habis itu habis dari beli sepatu langsung jalan, ngomong mau jalan-jalan. Pas masuk tol, nah apa udah mulai ngeliat tuh rambu-rambu orang Oke. suka bumi. Ke arah sono gitu jauh Iya, ya jalan-jalannya sono. gitu kan. Nah, langsung inget omongan orang, suka bumi tukang sunat, orang ditepok doang langsung berani Iya. katanya. ah, Nah, pas sampai sono pagi aturan urutan sunat pertama jadi paling terakhir karena nggak berani keluar mobil, Oh sempet mandat dulu. sempet mandek. Akhirnya pas udah terakhir yang lain udah pada selesai disunat, dokter itu turun marahin ke mobil, Oke. langsung ngomong yang apa nih ya, iya turun langsung, semenjak itu langsung ikut aja. Langsung nurut aja gitu Iya, lah langsung ya. nurut. Ya agak apa-apa sih alhamdulillah udah bisa disunat. Iya. Dan ya itu kejadian mistis pertama ya, masih Pertama. kecil kelas 6 SD 6 lah ya. Tersebutnya masih kecil lah kalau kelas 6 SD masih SD. Terus untuk kejadian kedua tuh Kalau kejadian kedua itu posisinya pas lagi pulang mancing. Pulang mancing itu kisaran jam 12:30 tengah malam, malam lah ya, tengah malam. mancing di pemancingan biasa gitu kan. Iya. Hmm. Nah, posisi kan pulang dulu kan nggak tidur di rumah, baliknya ke rumah tetangga. Nah, pas balik ke rumah tetangga itu posisinya jam 12:30. Pokok ya lewat depan rumah orang. Posisi itu ada sosok kuntilanak lagi diri. Jelas. Jelas. Itu umur berapa? Kalau itu kelas 1 SMP, kisaran umur 16 tahun. 16 tahunan lah ya. 16 tahun. Sendiri Posisi lagi diboncengin naik motor. diboncengin. Oh ya Iya. berdua lah ya. Iya. Naik motor pulang mancing jam Pulang mancing. 1:30. Jelas banget itu. Jelas, bajunya juga jelas. Muka? Kalau muka dia ketebalan rambut, cuman kelihatan segini doang nih. Apa? Ya segini lah. Cuman samping-sampingnya itu ketebalan rambut. Oh, untuk Cuman- di area sini Sini doang nih kelihatan itu. kelihatan. Katanya ya, gue mah ini ya, katanya kalau Hmm. misalkan yang makhluk kayak gitu tuh dia gak punya ginian nih. Iya, cuman yang kan kalau lihat dari atas atap rumah itu kan kurang tapi dekat. Ah, Cuman yang apa dari itu sini rambutnya nyampe sini, cuman sininya hitam itu. Oh. Terus yang dilakuin apa? Temen kan berdua nih, Berdua, yang satu nggak ngeliat di depan, soalnya satu fokus ngeliat. bawa motor. tapi ngasih tahu Nggak bisa gerak, enggak. nggak bisa gerak. Pas apaan itu kayak mungkin temennya kayak
Dia mah biasa aja Iya, kali ya. Dia nggak tahu. Lu doang yang lihat gitu. Iya. Lu tetap gak bisa gerak pas Nggak lihat bisa gitu. gerak, ngomong juga nggak bisa. Terus. Nah pas nyampe tuh ke rumah tetangga, kan nginep di situ. Pas nginep langsung ngobrol, cuman nggak keingetan mau cerita itu. Pas besok ini baru cerita, nanya sama rumah yang ngomong sama rumah yang lihat sosok itu yang punya rumahnya. Besoknya nih. Iya, besoknya. Ceritanya karena pas malam itu langsung pulang, langsung ke tiba-tiba rumah tidur. Iya, nggak keinget. Pada ngobrol, cuma nggak tahu di pikiran itu nggak keinget, nggak pengen kayak cerita itu. Oke. Nah besoknya lah langsung ngomong kalau semalam itu ngelihat sosok di atas rumah dia lagi diri. Kata dia, kapan ngeliatnya? Semalam jam 1:30 tengah malam. Malam apa itu kalau boleh tahu? Malam Jumat. Malam Jumat persis. Oke. Terus malam Jumat. Yang punya rumah? Kata yang punya rumah itu, jam berapa ngeliatnya? Semalam 1:30. Nah orang yang punya rumah itu ngomong, masa sih dia rada-rada nggak percaya mungkin. Oke. Agak-agak nggak percaya karena posisi juga istilahnya masih SMP lah ya. Iya, SMP. Kayak lu mungkin halusinasi kali. Mungkin disangkanya dia halusinasi. Cuman pas semenjak akhirnya saya yakinin kalau emang saya ngelihat itu, saya kasih unjuk titiknya. Kan rumahnya dia samping rumah saudaranya itu tingkat, cuman ada dak di depannya. Nah saya ajak naik ke atas, saya tunjuk. Kalau saya ngeliatnya tuh dia lagi diri. Kan kalau genteng biasanya kayak ada tonjolan gitu tuh yang tengahnya genteng. Nah dia lagi diri persis di tengah itu. Di tonjolan itu persis. Terus reaksinya oh di sini. Dia juga langsung shock, langsung kaget punya rumah itu. Nah semenjak itu mulailah bikin pengajian mingguan. Oh iya. Terus mulai bikin pengajian mingguan. Semenjak itu sih mungkin dia nggak diganggu, cuma kan biasanya orang lain yang lihat. Semenjak itu udah nggak ada yang pernah ngeliat lagi. Mungkin lu jadi orang pertama dan terakhir mungkin yang lihat itu. Iya. Karena yang punya rumah sendiri pun nggak tahu gitu. Bahkan juga mungkin kagak pernah diganggu. Sebenarnya itu mungkin bukan ganggu, mungkin cuma nunjukin gua ada gitu. Iya. Tapi serem sih kalau gua pribadi gua bakalan kabur sih. Maksudnya kayak lihat begitu tuh kayak merinding banget gak sih yang dirasain? Kalau merinding banget sih enggak, cuman kayak kita itu ngeliat, pas sudah ngeliat udah mata kita ke dia cuman nggak bisa gerak. Jadi kayak kedip juga nggak bisa, udah ngeliatin dia doang, kayak manteng aja ngeliatin dia. Manteng aja gitu ya. Nanti pas dianya udah rada tahu, kalau misalkan kalau kita naik motor, dianya netep di situ. Cuman kalau kita udah ngelewatin dia, selang beberapa detik langsung sadar, langsung kayak biasa lagi. Selama pengajian itu berlangsung ya, mungkin kan nggak selang berapa lama setelah kejadian lu lihat itu, pengajian baru dilaksanakan. Iya, selang sebulan kalau nggak salah. Mungkin dengan tujuan buat ngehilangin hal-hal kayak gitu mungkin ya. Bisa jadi sih, karena ya seperti yang gue pernah bilang kan di podcast kemarin juga, Jakarta pohon-pohon udah pada ditebangin. Iya. Mereka mau pada di mana lagi kalau bukan di rumah gitu kan? Mau nggak mau kita harus berdampingan. Iya. Tapi emang ya gitulah, asal jangan ganggu aja. Terus buat yang kejadian berikutnya? Kalau yang kejadian berikutnya itu sekitar jam 2 malam, itu malam Senin. Umur berapa itu? Kalau itu umur 17. Enggak, 17. Apa 18? Berarti selang 2 tahunan lah ya dari kejadian pertama. 18. Selang 2 tahun ya? Baru 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. 3 bulan 4 bulan yang lalu? Iya, soalnya kan umur saya baru 19 tahun bulan kemarin.
Dia baru 3 bulan 4 bulanan. Kalau itu posisinya dia malam pulang main. Iya, pulang main jam 2. Posisinya lagi gerimis halus. Cuman kan tadinya hujan. Hujan, nah pas udah kan tadinya juga mau pulang sebelum jam 2. Cuma karena hujan nungguin hujan reda dulu. Pas hujannya udah reda udah mulai masih gerimis pulang dah tuh. Pulang main, ngeliat di depan gerbang kok ada kuyup putih. Depan rumah. Iya, depan rumah. Apa tuh kuyup tuh? Entok. Oh, bebek. Iya, semacam bebek, cuman dia yang badannya agak bulat sama yang pendek kakinya. Entok. Itik. Iya, itik. Iya. Nah, saya tanya dong, ini itik siapa malam-malam? Jam 2 main air, main kobakan air gitu. Akhirnya saya cuekin. Pas saya cuekin itu, saya mau buka gerbang, saya masukin motor, otomatis kan saya turun dari motor, saya mau nutup gerbang. Iya. Tahu-tahu nongol sosok Poci. Cong itu. Iya. Si itik itu ada gak? Si itik itu nggak ada pas nongol pas udah itu. Oh, jadi mungkin si itik itu kali ya? Kurang tahu. Cuman posisinya pas saya nggak buka gerbang, otomatis pas mau nutup gerbang, lihat masukin dong, motor. ya? Iya, masukin motor. Otomatis balik badan dong, mau nutup gerbang. Oke. Pas balik badan itu, tahu itik itu udah nggak ada, tahu ada Poci. Itu jelas. Kayak jarak dari saya itu paling kisaran 4 sampai 5 meter. Dekat dong. Dekat. 4 sampai 5 meter mah dekat. Ya kayak dari sini. Oh iya. Terus yang biasa gue pasti nanya, reaksi pertama lu apa? Kembali lagi diam, nggak bisa gerak. Posisinya dia megang pagar, dia pengen nutup tuh tinggal dorong. Jadi dia megang pagar, diam, nggak bisa gerak. Dan posisi dia di depan lu deket gitu, lompat, gerak. Anjir. Arah ke sana. Ya. Oke. Nah, pas gerak gitu, otomatis kan kalau itu rada lama juga dia gerak. Ya selama dia lompat itu diam aja, udah nggak bisa gerak. Tapi lu sampai lihat dia gerak, hilangnya gimana? Tahu pas dia kan lompat. Nah, pas sudah jarak kisaran ada 25 meter lompat, tahu hujan gede, tuh hilang. Lu sadar? Nah, sadar itu pas tahu hujan udah. Oke. Jatuh, turun, sadar, tahu lah hujan gede. Langsung otomatis ngatup gerbang. Langsung masuk. Langsung cerita gak? Apa di rumah udah pada tidur? Kalau itu belum cerita ke siapa-siapa. Baru ini doang? Oke. Nah, lokasinya dekat lagi. Dekat lokasinya. Itu aduh gimana ya gua bilangnya ya. Posisi hujan. Kuyup. Lu langsung masuk. Lu langsung tidur apa lu mikir? Kalau gua kan pasti mikir, apa anjir gua baru lihat gitu loh. Awalnya sih mikir. Kayak kan mukanya itu rada kelihatan sampingnya sini nih. Kan kalau Poci itu kan nyampe sini. Nah, ya kayak pakai jilbab lah ya. Iya. Cuman mukanya itu rada kelihatan, cuman samar. Oke. Nggak terlalu jelas. Masih kelihatan itu sih mukanya hitam doang. Jelas, itu mau jelas semua lihat berarti. Iya, cuma kan posisi kayak namanya gerimis malam gelap. Cuma kan kayak hitam sama gelap kayak karena samar, cuman yang jelas hitam mukanya. Gitu. Tapi gini, lu sendiri kan pengalaman kan dari kecil ya, maksudnya dari kecil udah pernah kejadian hal kayak gitu. Lu sendiri punya apa ya namanya, kemampuan buat ngelihat, apa emang lu sensitif dengan hal seperti itu gitu? Kalau kemampuan sih enggak, mungkin kayak
kalau misalnya kayak ada yang kayak hawanya kayak ngeliatin, mungkin kayak lebih kepeka. Sensitif lah ya. Iya. Nah, jadi ngerasa lah ya kalau di sini tuh Ngerasa. ada, kalau di sini tuh ada gitu. Bahkan kalau tengah malam itu kan suka ngopi di depan rumah Nah, sendiri. Nah, itu kayak ada hawanya itu kayak ada yang lagi ngeliatin aja. Tapi udah biasa gitu. Tidak biasa ya, habisnya gimana, selagi dia nggak ganggu ya nggak jadi masalah. Oke, benar sih. Tuh. Tapi tetap sih aura-aura horornya itu, aura mistisnya itu yang anjir. Gua Udah agak ini ya. lumayan sering juga sih kalau kayak gitu. Karena kalau gue pribadi gue itu orangnya gak terlalu peka dengan hal seperti itu. Jadi kalau misalkan gue jalan sama orang misalkan, wah gue merinding nih, enggak, gue mah jadi gue tuh ngerasa merinding atau apa tuh ketika energi itu benar-benar kuat, kayaknya begitu deh. Soalnya gue kalau misalkan ada orang kesurupan nih, pernah satu kejadian ada orang kesurupan, terus gue deket biasa enggak, cuman pas si yang kesurupannya nengok lihat gua itu merinding, baru merinding tuh. Tapi kalau misalkan pas ini enggak terlalu ngerasa, nggak terlalu kayak cuek lah, nggak ada energinya, mungkin energinya belum kerasa. Iya, mungkin gitu sih kalau gue pribadi. Mungkin kalau lu lebih ke peka, cepet peka. Kayak misalkan dulu pernah juga di rumah tetangga, ini bukannya dia balkon apa, tapi lagi tidur di dalam. Posisi yang namanya tidur pada nginep otomatis kan pada dempet-dempetan, ngampar lah ya. Ngampar kayak ikan teri. Iya. Nah, ada satu tempat di kosong tuh, nggak ada yang ngisi, cuma itu tempat sholat, musola kecil. Bukan musola kecil, jadi kayak tempat, ini kasur dia, ini tempat buat dia sholat, khusus tempat sholat. Oke, tempat. Akhirnya Apan bingung nggak kebagian tempat buat tidur, Apan tidurin lah di situ, Apan tidur di situ lah tempat sholat itu. Oke. Nah, posisi kan tidur, yang namanya malam dingin, kaki ngeringkuk gini nih, kaki diangkat begini, pas diangkat itu tato ada yang narik, ada yang ngelurusin kaki, jadi kaki ada kayak yang narik itu. Sekali bangun, mungkin perasaan aja. Kedua kalinya pas kaki diangkat lagi begitu, ditarik lagi. Nyampe 3 kali. Pas nyampe 3 kali, nah mungkin aduh ini ada apaan, akhirnya pindah tempat tidur. Nah, selang besoknya pagi baru ngomong cerita tuh, itu kalau itu langsung cerita sama yang punya rumah, teman lah ya. Iya. Kata dia, emang apa semalam lu kayaknya lu sedih banget. Itu bang, semalam lagi tidur tato kaki kayak ada yang narik sampai 3 kali. Bang tidur di mana? Tanya sama dia. Itu di situ. Ya pantes, di situ tempat sholat, nggak perlu tidur. Oh, gak boleh ya? Iya, nggak perlu tidur di situ, itu tempat sholat. Oh, jadi kaki lu ditarik-tarik tuh biar lu pindah. Biar pindah. Tetap, walaupun itu tempat sholat tapi tempat sholat. Jadi pulas kan ngeringkuk gitu tuh, kaki diangkat. Iya. Ditarik, dilurusin. Bener-bener kayak narik kan mending halus, dia kayak ngebetot gitu. Gitu ya. Iya, sampai kaget, sampai bangun. Iya. Ya sekali 2 kali masih cuek lah, mungkin perasaan doang. Tapi pas ketiga kalinya bener-bener kenceng, makanya langsung pindah nyari posisi lain. Oke, tapi yang punya rumah itu udah biasa. Mungkin dia udah pernah sering ngerasain kali ya. Apa gimana gitu, dia kan kita nggak tahu. Iya, dia cuma ngomong, udah besok kalau nginep di sini jangan tidur di situ, soalnya itu tempat sholat. Kayak gitu. Iya, mungkin ya lu bisa ngerasain energi kayak gitunya lebih peka, lebih cepat. Dan ya kalau yang namanya narik energinya pasti gede. Nggak mungkin kalau nggak gede bisa narik begitu gitu. Awalnya sih sempat mikir teman-teman yang pada tidur pada iseng. Cuman pas Apan bangun itu posisi lagi pada tidur semua. Pas pada tidur semua kan otomatis rebahan lagi dong, pura-pura melek. Cuman pura-pura tidur, cuman mata rada melek itu, pengen tahu siapa yang iseng gitu, ya. Iya, contohnya ya itu si Kunti. Lu lihat
kepalanya dia ngelongok doang gitu kepalanya. Anjir gila, lu langsung kabur pas lu lihat begitu? Kabur sih enggak, cuman ya pindah tempat tidur. Mungkin itu dikasih tanda kalau nggak boleh tidur di situ. Ayo kalau gue langsung gue bangunin semuanya. Gak berani gue tidur di situ lagi. Keren sih pengalaman lu. Itu apa ya? Benar-benar real, lihat, kalau sampai lihat jelas begitu tuh jarang-jarang orang bisa begitu, kecuali lu punya indera. Makanya gue nanya, lu punya kemampuan lebih gak atau gimana? Kalau kemampuan sih nggak, mungkin kayak lebih peka. Dia kalau dia lagi ada itu lebih kayak oh dia ada, kerasa gitu. Oke, Apaan, terima kasih untuk ceritanya malam ini ya. Jadi mungkin pelajaran buat kita semua juga, mungkin kita itu memang berdampingan hidup, jadi harus saling menghormati. Iya. Jangan bicara sompral dan lain-lain, dan ya yang jelas tetap berpegang teguh dengan keimanan. Dan inilah ya, jangan seperti yang pernah dikatakan kan, yang kayak gitu emang ada tapi jangan dipercayai. Percaya boleh tapi jangan dipercayai gitu kan ya. Balik lagi lah kata-kata Pak Wawan ke situ. Iya, podcast kedua kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman semua yang mau pakai kaos keren dengan sablon yang bisa di request segala macam bentuknya, gambarnya bebas, kalian mau pakai foto sendiri, dan juga untuk ada sepatu Kodachi, sepatu keren buat kalian stadion, buat kalian main, buat kalian hunting dan lain-lain, itu ada di Kinetic Store. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya, ada di link deskripsi ya guys. Oke, dan buat teman-teman semua yang punya cerita mistis atau pengalaman pribadi yang berhubungan dengan hal-hal horor seperti itu, kalian mau bercerita di sini secara langsung, ngobrol kita berdua kayak gini. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga komen di akun TikToknya Keluarga Si Gompal. Nanti link juga ada di deskripsi. Cukup sekian dan salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak. Apaan?